Karena di mana generasi ini generasi instan, generasi yang pengen apa ya, kalau bisa sih gaji gede tapi dengan duduk manis, bisa Mhm. liburan gitu ya. Kecil dimanja, sudah besar poya-poya, meninggal masuk surga. Sepertinya tidak ada. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Bu Lilis begitu ya di siang Ya, hari ini. Masya betul. Allah. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat Bu Lilis di siang hari ini. Semangat Bu Lilis. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Kembali Bu Lilis kita akan coba sama-sama gali juga begitu ya informasi ataupun juga topik perbincangannya. Ini masih melanjutkan juga dengan perbincangan yang pekan lalu begitu ya Bu Lilis. Berkaitan dengan Betul. pernak-pernik Gen Z dan juga Gen Alpha. Di awal mungkin barangkali Bu Lilis kembali kita pun juga sama-sama perlu dihadirkan juga pemahaman-pemahaman terkait dengan adanya perbedaan setiap generasinya di dalam keluarga ini seperti apa Bu Lilis? Iya, kemarin kita sudah bahas ya pernak-pernik Gen Z, dan kemarin juga fenomena Gen Z ini di mana menjadi keresahan sebelum Gen sebelumnya ya. Kemarin Mhm. ada Ya. public figure artis yang dia Gen Y atau Gen milenial. Kebetulan dia terkena bipolar, kemudian dia mengatakan eh, dia kaget gitu dengan generasi setelah dia gitu ya, generasi Z ini, di Ya. mana dia sebagai penyintas bipolar aja dia nggak mau bipolar gitu. Nah, anak-anak Gen Z ini sekarang Mhm. selalu bukan selalu dia sangat mudah untuk mendeteksi diri dengan dibaca gejala-gejala dari internet, kemudian dia menyatakan aku bipolar, mohon dimaklumi, mohon dikasih toleransi gitu. Mhm. Kata beliau, saya aja penyintas bipolar nggak mau gitu ya untuk apa mengalami bipolar ini gitu. Nah, jadi kekagetan di generasi Y sebelumnya, dan kemudian juga saya sebagai generasi sebelumnya lagi sebelum Y, saya generasi X, di mana generasi yang lahir di tahun 70-an sampai 80, eh, sampai 79 ya. Mhm. Ya. Di 60-an sampai tahun 70-an generasi X, kita juga terkaget-kaget gitu ya, di mana sekarang generasi X ini kalau di lembaga-lembaga atau di perusahaan sangat mudah untuk keluar masuk, tidak ada tanggung jawab, bodoh banget gitu. Saya juga Mhm. Ya. dikagetkan dengan tadi pagi tiba-tiba ada karyawan saya mengundurkan diri begitu saja gitu. Kan Nah. harusnya kalau mau mengundurkan diri itu apa permasalahan dan sebagainya kan bisa dibicarakan gitu. Nah, untuk Gen Z ya udah, aku nggak mau lagi di apa namanya, di lembaga Anda, di perusahaan Anda, ya dia pergi Mhm. aja begitu aja gitu. Ya. Berkaitan dengan kan harusnya kalau keluar dari satu perusahaan itu, kalau dulu misalnya di zaman saya, ketika misalnya ada yang keluar itu tuh bagaimana, kita aja misalnya ada dulu eh, kasus dia mau resign gitu ya. Nah, dia itu tuh sampai mencarikan penggantinya, terus bilang Berbeda-beda. ke atasannya, ini saya mau apa namanya, nanti mau resign beberapa tahun lagi, ini sudah ada, terus Mhm. dia di kader, sehingga ketika dia keluar itu sudah ada kaderisasi, dan perusahaan atau lembaga juga tidak kelabakan. Tapi sekarang Mhm. dengan Ya. Gen Z itu dengan mudahnya gitu, dan alasan-alasannya juga kadang karena misalnya aku ya udah nggak cocok ya gitu doang, atau Mhm. misalnya ya daripada aku gajinya kecil, ya udah aku mendingan nganggur gitu misalnya. Pengangguran terjadi di mana-mana. Mhm. Eh, tapi Baik. anehnya ketika mencari karyawan itu sangat sulit gitu, karena di mana generasi ini generasi instan, generasi yang pengen apa ya, kalau bisa sih gaji gede tapi dengan duduk manis, bisa Mhm. liburan gitu ya, bisa Ya. seenaknya masuk Mhm. itu, sehingga ini yang jadi di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Generasi
mohon maaf, generasi X ini, generasi Z ini lagi disoroti ya. Mhm. Apalagi setelah Gen Z, Gen Alpha ini juga lumayan ya. Gen Alpha itu juga lebih instan lagi karena mereka banyak di zona nyaman sehingga yang terjadi mereka akan semakin ringkih gitu ya, Mhm. Ya. dengan pengetahuan yang tinggi, informasi yang banyak, kebingungan. Eh, s- saya yang khawatir tuh nanti di tahun mereka dewasa gitu ya, mereka sudah di masa keemasan tahun 2040, 2030 untuk Gen Z atau 2040 untuk Gen Alpha ini, Mhm. Ya. mereka tidak siap untuk bersaing gitu. Apalagi ke depannya Gen Alpha ini, Gen Alpha terutama akan bersaing dengan yang namanya robot-robot gitu. Nah, Mhm. makanya kita sebagai orang tua kalau tetap paradigma anak kita hanya di sisi akademik aja gitu, Ya. itu akan dikalahkan oleh robot-robot gitu ya. Dan kemarin juga saya apa menyimak menyimak ada orang, dia pernah sekolah di Harvard. Kemudian kan selama ini kita melihat Harvard ini masuknya sulit, hanya untuk orang-orang yang pintar saja gitu ya yang bisa masuk. Nah, ternyata ke Harvard ini sekarang tidak dibutuhkan dia cerdas secara akademik saja, tapi dia unik secara orang punya visi, punya misi ke depan gitu ya. Mhm. Ya. Makanya sekarang itu tuh untuk masuk ke Harvard itu tuh ditentukan di ISAI gitu. Dan ISAI-nya itu banyak orang yang aku lebihnya di sini, kebisaannya di sini, bla bla bla, ya nilai aku besar, itu malah nggak keterima. Malah banyak sekarang yang keterima di Harvard itu yang kemarin yang dari apa sih yang dari sekarang yang Kementerian Wakil Menteri Pendidikan yang untuk perguruan tinggi ya. Kalau Mhm. kita lihat di YouTube, dia cerita isainya dia tulis ke Harvard itu berkaitan dengan bagaimana dia sangat jatuh cinta kepada Indonesia gitu ya, kepada negara Indonesia dan akhirnya dia diterima di Harvard gitu. Dan Oh, iya. dan Mhm. ternyata sekolah-sekolah yang bonafit di dunia sendiri sekarang sudah mulai melirik bukan hanya cerdas di akademik karena kalau di akademik mah gampang lah bisa diganti dengan robot gitu ya. Tapi sekarang yang benar-benar punya karakter gitu ya, punya sudut pandang ke nanti ke depannya apa sih gitu, punya original kreativitas sendiri gitu, punya prinsip-prinsip dalam Mhm. hidup gitu. Sehingga Ya. saya juga kemarin ngobrol dengan anak saya Gen Z, dia SMA gitu. Iya. Mhm. Ketika ngobrol tentang kebetulan dia tahun depan SMA kelas 3, saya tanya gitu ya mau kemana, terus dia sangat tertarik untuk sekolah ke luar negeri. Saya bilang cari beasiswa silahkan, dan Ya. tentunya terus anak saya, wah kalau ke Harvard Bun dia kayaknya orang-orang yang pintar banget gitu. Terus saya sampaikan gitu, sebenarnya bukan pintar kayak mau dengan suaminya, juga ada di Mhm. podcastnya bagus ya, bagaimana dia memberikan trik-trik untuk masuk ke perguruan tinggi di dunia yang bagus-bagus. Ternyata emang kuncinya di ISAI. Dan Mhm. ISAI-nya itu Ya. bukan strateginya bahwa saya pintar, nilai saya bagus, saya sekolah di SMA ini dengan nilai segini, tidak hanya itu saja, tapi bagaimana ISAI ini tuh sangat tadi, ISAI yang melihat Harvard atau universitas yang lain tuh melihat ini orang tuh layak diperjuangkan. Kalau kata Mhm. Renal Kasali, ini orang Ya. layak untuk dapat afirmasi gitu, layak diperjuangkan dan layak masuk ke Harvard gitu. Mhm. Nah ini yang nanti orang tua bagaimana mendampingi anak-anak generasi tadi, generasi Z dan generasi Alpha, tentunya kita antisipasi ke depannya dia bisa bersaing dengan robot gitu ya, tidak Mhm. hanya mengandalkan secara di akademik. Makanya kalau ada orang tua masih sibuk dengan anaknya harus les akademik, mungkin Akademik. kalau dia secara kognitifnya misalnya rendah, ya wajar gitu untuk uh, dileskan atau di apa namanya leskan untuk ke arah akademik. Tapi kalau dia misalnya anak-anak sekarang kan dengan gizi yang bagus, intelektualnya juga tinggi-tinggi gitu. Justru kita khawatir anak kita bukan di sisi akademik, karena akademik itu bisa
kita ketinggalan, bisa menyusul, bisa dilatih. Mhm. Tapi yang namanya integritas, yang namanya karakter ini jangka panjang gitu. Makanya dulu saya dengan suami itu bagaimana menitik beratkan ke anak saya itu eh, di awalnya tadi yang bagaimana anak punya integritas, di 5 integritas itu bagaimana anak mandiri, dia bisa mengurus diri sendiri, baik dalam kebersihan, kerapihan, keseharian dia untuk ke diri, ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana dia jujur, kita biasakan anak-anak kita jujur, terus bagaimana anak-anak kita biasakan untuk kerja keras. Karena tidak mungkin misalnya ada orang yang apa ya sangat misalnya kan jargonnya gini, kecil dimanja, sudah besar poya-poya, meninggal masuk surga. Mhm. Sepertinya tidak ada ya, masuk surga itu harus melalui dengan perjuangan yang luar biasa. Nah, Mhm. kerja keras tidak hanya cukup cerdas saja, tapi tetap harus kerja keras. Kemudian disiplin gitu ya. Disiplin yang selanjutnya adalah bagaimana dia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Nah, dengan 5 dasar ini, anak-anak punya modal. Saya pikir tentunya nanti ke depannya dia bisa bersaing dengan robot, karena robot hal ini Mhm. kan Iya. tidak bisa ya gitu. Dan Mhm. ini mau yang intelektualnya tinggi, mau rendah ini bisa apa bisa melatih 5 ini gitu. Nah, ke arah sana untuk Mhm. Iya. pembukanya. Nanti Baik. bagaimana nih untuk kita melatih 5 ini, cara-caranya bagaimana nih Cara-caranya. untuk Mhm. Gen Z, untuk Gen Alpha, tentunya akan dibahas di kesempatan siang ini. Mhm. Pagi, Baik. pagi menuju siang. Itu Baik. Kang Dava. Baik, Bu Lilis, Masya Allah. Ini tentunya beragam karakter yang dimiliki oleh anak juga sama-sama perlu sama-sama dihadirkan juga begitu adanya pola asuh yang baik juga, Bu Lilis. Mohon izin, Bu Lilis, saya coba sapa terlebih dahulu rekan kami dari Yogyakarta begitu. Yang sudah terhubung juga ada sahabat Zahra Khairunisa. Saya akan coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dava, dan juga mohon izin menyapa Bu Lilis juga di pagi hari ini. Iya, baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya sahabat Zahra di siang hari ini? Kabar baik, sehat ya sahabat Zahra? Alhamdulillah kabar sehat, kabar baik juga. Bagaimana dengan sahabat Dava dan juga kru MKFM Bandung? Alhamdulillah, insya Allah kabar baik dan juga kabar sehat. Insya Allah, sahabat Zahra dan juga sahabat MK, kita akan coba lanjutkan juga di segmen Mhm, yang kedua nanti, begitu ya, berkaitan dengan perbincangannya ini terkait dengan pernak-pernik Gen Z dan juga mhm, Gen Alpha, begitu. Kalau tadi di awal sudah disampaikan juga oleh Bu Lilis, ini ada beberapa karakteristik yang memang perlu sama-sama juga dihadirkan nih, sahabat Zahra ya, sahabat MK. Berkaitan dengan mhm. karakter tersebut, ada 5 poin tadi sudah disebutkan, berkaitan dengan anak yang mandiri, kemudian juga jujur, begitu, kerja keras, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Dan insya Allah, di segmen yang kedua ini sahabat Zara ya, kita akan Mhm. coba sama-sama hadirkan juga begitu. Berkaitan dengan cara-caranya ini seperti apa ya sahabat Zara. Betul. Betul sekali. Dan mungkin dari sahabat MK, kalau Anda begitu ya, mungkin putra-putrinya juga ya masuknya Gen Z atau Gen Alpha, mungkin Mhm. boleh juga di-share ataupun juga dibagikan Ya. kiat-kiat Anda selama ini seperti apa untuk kemudian bisa membuat putra-putri Anda bisa kemudian menjadi anak yang mandiri, jujur, kerja keras, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Boleh sekali sahabat MK nanti bisa dibagikan. Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan atensi Anda